Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31, jelas firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah saudara, masa penampian adalah masa di mana dunia akan digoncang Tuhan dengan berbagai goncangan. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara, bahwa masa ini adalah masa yang sukar dan akan semakin sukar. Tidak akan bertambah baik, bertambah buruk ya, tapi bertambah baik tidak akan, saudara. Salah kalau ada pembicara-pembicara Kristen yang mengatakan bahwa tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan akan ada perubahan di mana dunia akan bertambah baik, ekonomi bertambah baik. Tidak akan mungkin, saudara. Tidak akan mungkin. Kalau berkata demikian berarti dia menyangkali apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Keadaan manusia di akhir zaman. Dan juga dalam Matius pasal 24 ayat 4-13. Perkataan Tuhan Yesus. Tentu kita tidak akan baca pagi ini karena akan menyita waktu ya saudara. Kalau orang berkata tahun depan akan lebih baik dari tahun ini, itu salah. Dunia akan bertambah buruk, saudara. Jadi harus dicamkan bahwa ini bukan zaman damai. Bukan zaman kelimpahan secara duniawi, di mana orang percaya tidak lagi menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Baik orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen akan mengalami goncangan ini. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 21 ayat 34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porah dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Pesan yang terakhir adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi dari aspek sekuler, dunia menghadapi berbagai krisis. Antara lain saudara, krisis politik, krisis budaya, krisis ekonomi, ekosistem, belum lagi anomali cuaca, ditambah dengan radikalisme, dan lain-lain, saudara. Tidak akan bertambah baik. Saudara perhatikan saja di mana saudara berada. Benar-benar mengalami krisis. Belum krisis moral. Ini kita sedang menghadapi peperangan rohani. Konflik rohani yang paling sukar yang kita sedang hadapi saat ini. Oleh sebab itu orang percaya atau kita semua yang ada di komunitas doa pagi ini, kita harus memiliki namanya spiritual quotient atau kecerdasan roh. Untuk bisa membaca situasi, keadaan sekitar yang sedang bergejolak atau terjadi. Itu merupakan sebuah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Dan tahukah saudara bahwa iblis sungguh-sungguh berusaha
untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan dan membunuh iman orang percaya. Orang percaya akan makin diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam iman dan kesetiaan yang murni kepada Kristus. Jadi alat penampi itu sudah di tangan. Anda tahu nak, digoncang. Habis digoncang begini, diayak. Ditampih, digoncang. Ditampih, digoncang. Yang jatuh saudara banyak. Sisanya tinggal sedikit. Maka Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Panggilan menjadi orang Kristen itu banyak. Tapi untuk masuk menjadi umat pilihan itu tidak banyak. Karena harus berjuang. Seperti yang saya kemukakan kemarin pagi, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahwa bagian B, bahwa untuk masuk ke kerajaan sorga, kita akan mengalami banyak penderitaan. Banyak penderitaan, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengenali ancaman-ancaman tersebut dan menemukan cara mengantisipasi. Karena tantangan-tantangan itu antara lain, yang pertama yang harus kita waspadai adalah pengaruh jahat dunia di sekitar kita melalui berbagai media sosial. Selain media sosial dan pengaruh pergaulan hidup, itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Kalau seseorang salah memiliki teman, salah memiliki komunitas dalam pergaulan, akan mengalami kerusakan. Baik di segi moral maupun kerusakan rohani. Karena ada namanya transfer spirit atau pemindahan roh. Kalau orang tidak memiliki spiritual quotient, dia sulit melihat orang ini apakah rohani atau tidak. Yang penting dia bisa bergaul dengan orang itu, dia bisa bersahabat. Apalagi di balik itu ada namanya kepentingan-kepentingan terselubung. Ingat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang malas berdoa, nanti kita akan ikut dengan orang itu malas berdoa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, yang tidak menyukai hal-hal yang rohani, nanti akan terbawa. Dua kali bertemu mungkin belum. Tapi kalau pertemuan itu terus berlangsung, percaya deh, nanti akan terbawa arus. Sampai tidak menyukai hal-hal yang rohani. Setan begitu licik, saudara. Sangat licik. Picik. Nah, kita harus hati-hati. Akan banyak orang Kristen akan jatuh. Akan jatuh, saudara. Itu yang paling pertama. Perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Perhatikan saat menggunakan gadget. Konten apa yang engkau tonton? Apakah itu memberi pertumbuhan rohani atau tidak? Menggunakan gadget silakan. Tapi kalau sampai saudara kecanduan dengan keasikan scroll, berhari-hari engkau ada di Facebook, berjam-jam ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, wah selesai sudah. Rusak pikiran kita. Ini yang Paulus takutkan, maka dikemukakan dalam kepada jemaat di Korintus, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan
oleh ular seperti Hawa. Penyesatan terbesar yang sedang iblis lakukan itu adalah penyesatan di dalam pikiran. Bagaimana menyimpangkan pikiran orang percaya agar tidak terfokus lagi ke Tuhan. Tidak lagi memperkarakan kesucian hidup dan mengarahkan hati di kerajaan Allah Bapa. Sehingga tanpa sadar banyak orang telah kehilangan kesempatan untuk bertobat. Bahkan mungkin dipandang bahwa bertobat itu adalah hal yang gampang. Nanti kalau sudah mau meninggal dunia baru bertobat. Ini doktrin yang salah. Apalagi kalau mendengar doa pendeta atau hamba Tuhan dan berkata pada saat seorang meninggal, mari kita doakan supaya arwahnya dapat diterima di sisi Allah. Semoga rohnya diterima oleh Tuhan. Itu pendeta yang sesat berdoa seperti itu. Tuhan pun tidak dapat merubah nasib seseorang ketika berhadapan di kekekalan. Makanya saudara, sejak kita masih di bumi, kita harus menentukan nasib kekal kita. Jangan tunggu meninggal dunia atau di ujung kematian baru mau berusaha merubah nasib kekal. Tidak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Allah tidak akan mungkin melanggar tatanan di dalam dirinya. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jadi kita yang harus menentukan nasib sejak kita di bumi ini, saudara. Ya. Dan bahaya yang kedua yang harus kita antisipasi adalah pengajaran sesat yang lahir dari berbagai kelompok Kristen dan pembicara-pembicara yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ingat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-11 itu, saudara. Matius 24 ayat ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu. Banyak pembicara-pembicara yang sebenarnya bukan juru bicara Tuhan. Banyak pembicara-pembicara yang modelnya motivator. Yang orientasi berpikirannya pemenuhan kebutuhan jasmani. Bagaimana mengikut Tuhan bagaimana ikut Tuhan agar dapat meraih berkat-berkat jasmani. Supaya sembuh dari sakit penyakit, ekonominya dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Hanya seputar itu, saudara. Tanpa sadar itu yang sering kali kita dengar. Tapi coba kalau berbicara kekudusan hidup. Bagaimana orang memindahkan hati di kerajaan Allah? Jarang dijumpai. Hidup kita singkat di bumi. Bicara tentang kematian. Jarang kita jumpai. Ini bahaya, saudara. Perhatikan saudara-saudara supaya kita jangan sampai terjebak. Ayo, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita sedang berada di masa penampian. Dan iblis menuntut itu. Buktikan apakah dia benar-benar pengikut Kristus sejati atau tidak. Akan ditampi, akan digoncang. Sama seperti Ayub digoncang. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus digoncang. Demikian pula kita akan digoncang. Untuk melihat apakah kita benar-benar Kristen yang sejati atau tidak. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita